Selamat sore, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi Kudus dengan lagu pembukaan. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Bapa yang Maha Kuasa, oh luhurkan namanya. Sungguh indah karya tangannya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kristus Allah manusia, oh luhurkan namanya. Sangat agung cinta kasihnya, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Allah Roh Maha Kudus, oh luhurkan namanya. Semangatnya menyalakan cinta, luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, luhurkan namanya. Kita siapkan puji syukur 342. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, hari Minggu pertama sesudah Minggu Pentakosta. Dan sejak saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita diangkat sebagai putra-putrinya, sebagai putra-putrinya terkasih. Marilah kita arahkan hidup kepada Bapa untuk menerima kasih Sang Putra dan selalu dijiwai oleh Roh Kudus. Semoga dalam setiap perayaan Ekaristi dan terutama pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, semangat dan cinta kasih kita untuk membina kesatuan dan kerukunan di tengah masyarakat kita senantiasa juga dibangkitkan, seperti persatuan mesra pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan moga-moga juga Ekaristi yang kita rayakan ini sungguh mendatangkan peneguhan iman bagi kita untuk terus berjuang menjalani kehidupan iman kita dengan setia.
Karena itu agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan mohon rahmat pengampunan Allah. Doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo, Et in terra paz omnibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te.
nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami akan Dikau. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan mendengarkan sabda-Mu dan menerima Putra-Mu Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus. Semoga sabda-Mu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewartakan cinta kasih-Mu bagi dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya, maka turunlah Tuhan di atas awan. Lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah leluhur kami. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamu lah pujian selama segala abad. Kepadamu lah pujian selama segala abad.
Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaanmu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudera raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, hendaklah kamu sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia,
sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat sore. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, hari ini setelah kita merayakan minggu lalu Hari Raya Pentakosta, kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kalau Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini kadang-kadang begitu sulit untuk kita jelaskan secara ilmu pengetahuan, logika, ya apalagi kalau matematis. Karena kalau 3 ya 3, tidak mungkin 1 kan. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan tidak mungkin kita katakan 3 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 3. Itu logika pengetahuan. Tetapi kenapa dalam kemudian perjalanan hidup beriman lalu ada pemahaman Tritunggal Maha Kudus? Tentu saja bukan maksudnya Tritunggal Maha Kudus ini dipahami dalam konteks matematis itu, ya. Tetapi mesti dipahami dalam konteks satu lingkaran kasih Allah kepada umatnya. Suatu perjalanan panjang yang dialami oleh umat manusia berhadapan dengan Allah yang begitu mengasihi kita. Dalam bacaan Injil kita dengarkan tadi, dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, lalu Yesus berkata, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Ya. Yang sesungguhnya kalau kita mau pahami, Allah sendiri mau mengungkapkan dirinya bahwa Ia begitu besar cintanya kepada kita. Tetapi dalam perjalanan Allah mencintai kita itu, ternyata kita tidak dapat atau manusia tidak dapat dengan begitu cepat memahami bagaimana Allah dan seperti apa Allah mengasihi kita. Taruhlah sebelum zaman Yesus, Allah menunjukkan betapa mencintai umatnya. Namun dalam perjalanan Allah mencintai umatnya itu ternyata tidak serta-merta dapat dimengerti, dipahami oleh umat manusia. Manusia seringkali menjauh dari Allah. Dan meskipun kalau kita lihat apa yang disampaikan dalam bacaan pertama tadi dari kitab Keluaran, sampai pada Keluaran itu Allah tetap menunjukkan bahwa Ia mencintai umatnya sampai Ia membebaskan umatnya yang menderita di tanah perbudakan bangsa Mesir. Tetapi lihatlah bahwa dalam perjalanan
pembebasan bangsa Israel itu saja, seringkali bangsa Israel kemudian menjauh dari Allah dengan berbagai macam cara. Bahkan dikatakan bahwa dalam perjalanan itu bangsa Israel membuat lembu emas dan mereka tempatkan sebagai pribadi yang dipuja. Israel tidak setia kepada Allah. Tetapi dalam ketidaksetiaan bangsa Israel itu dikatakan bahwa Musa yang diminta oleh Allah untuk memimpin bangsanya itu keluar dari perbudakan, menghadap, memohon kepada Tuhan dan memohonkan ampun atas ketidaksetiaan umat atau bangsa Israel. Dan lihatlah bahwa Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai itu tetap memberikan pengampunan, tetap mencintai umatnya dan menuntunnya melalui nabinya hingga memasuki tanah terjanji. Apakah cukup dengan itu lalu kemudian bangsa itu mengenal dengan baik Allah yang mengasihinya? Tidak, ternyata tidak. Perjalanan panjang di mana Allah melalui nabi-nabinya hadir menyampaikan firman-Nya dan menuntun umatnya untuk dapat sungguh mengenal dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, tapi ternyata tidak. Lalu Allah hadir kembali dalam rupa manusia dalam diri Yesus Kristus. Cara Allah mau menyapa manusia untuk menunjukkan betapa Ia mencintai manusia. Dan Ia sendiri mau hadir di dalam rupa manusia. Sekali lagi bahwa itu terjadi karena Allah mencintai kita dan Allah karena cinta itu ingin agar manusia paham, mengenal, dan mau menerima dan hidup di dalam kasih Allah itu. Tetapi apakah ketika kehadiran Kristus Yesus itu dan dalam perjalanannya itu serta-merta diterima oleh manusia bahwa inilah bentuk kasih Allah kepada kita dan kita harus setia kepadanya? Juga tidak. Ternyata tidak. Dan karena itu dibutuhkan suatu peristiwa yang sungguh dapat membuka mata pikiran, mata hati manusia supaya dapat memahami hal itu, dan itulah peristiwa sengsara wafat dan kebangkitan Kristus. Tetapi apakah setelah kebangkitan juga manusia, umat beriman atau orang-orang yang melihat hal itu langsung percaya? Ternyata juga tidak. Bahkan para murid yang hidup bersama dengan Yesus sendiri, setelah kematian mereka kemudian seperti kehilangan harapan, seperti tidak tahu apa yang terjadi selama bersama dengan Yesus, dan seperti tidak ada sesuatu yang mereka dapatkan dalam kebersamaan dengan Yesus. Bahkan setelah kebangkitan itu Yesus menampakkan dirinya untuk sungguh dapat meneguhkan para murid, mengingatkan apa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada mereka, supaya dapat mereka terbuka hatinya untuk dapat memahami hal itu, peristiwa itu, kejadian itu. Tetapi ternyata juga tidak mudah untuk memberi pemahaman kepada para murid itu. Dan setelah itu dikatakan, setelah rentetan penampakan Yesus kepada para murid itu, yang juga tidak kunjung serta-merta dapat percaya dengan sepenuhnya, lalu minggu lalu kita rayakan yang namanya Hari Raya Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid itu, dan dikatakan bahwa setelah mereka menerima Roh Kudus itu,
mereka dapat berbahasa dalam berbagai-bagai bahasa untuk mewartakan karya penyelamatan Allah. Mereka terbuka dan mereka berani memberikan kesaksian bagaimana Allah sungguh hadir dalam kasih-Nya di dalam diri Kristus Putranya yang menderita, wafat, dan bangkit. Roh Kudus yang kemudian memampukan para murid untuk dapat sungguh memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus itu. Mengarahkan para murid pada suatu kebenaran sehingga mereka sungguh dapat berani menjadi pewarta. Dan dalam tuntunan roh yang sama itulah dalam perjalanan waktu para murid memberikan kesaksian dan semakin banyak orang percaya hingga pada saat ini. Maka sebenarnya kalau kita mau dari seluruh peristiwa itu rentetan bagaimana Allah mengasihi kita umatnya, maka kalau kita mau memahami secara sederhana atau membahasakannya secara sederhana, Allah Tritunggal Maha Kudus adalah suatu cara Allah hadir mengasihi kita umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, nah menanggapi hal itu apa yang dibutuhkan dari kita? Dalam bacaan Injil, Yesus menunjukkan bahwa kita harus percaya. Apa manfaatnya kita percaya? Yesus mengatakan siapa saja yang percaya, ia tidak akan dihukum. Tetapi siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Maka sesungguhnya tinggal dari kita, seperti apa tanggapan kita terhadap Allah yang begitu mencintai kita, yang mengasihi kita, yang telah hadir dengan berbagai macam caranya untuk mengungkapkan dirinya, mengungkapkan kasih-Nya kepada kita, supaya kita dapat mengerti dan memahaminya. Kenapa Allah begitu mau terus-menerus mengungkapkan kasih-Nya kepada kita dengan berbagai cara? Karena Ia mau supaya kita beroleh kehidupan kekal. Kita yang berjuang sebagai orang beriman, bukankah juga kita mau supaya kita beroleh kehidupan yang kekal? Nah, maka sebenarnya tinggal disinkronkan saja. Kalau kita sungguh paham bahwa Allah mencintai kita, begitu besar cintanya kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu beroleh hidup yang kekal. Maka sesungguhnya kita tinggal mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Percaya. Yesus juga selalu menekankan kepada kita dalam pewartaannya. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia. Dan apa kehendaknya? Adalah supaya setiap orang yang percaya beroleh kehidupan yang kekal. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kehadiran kita bersama dalam Ekaristi demi Ekaristi, moga-moga sungguh menunjukkan bahwa kita mau berusaha terus percaya kepada Allah yang begitu mencintai kita. Dan dengannya moga-moga kita beroleh kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Amin.
Saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita, mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, kita telah diangkat menjadi anak-anak Bapa di surga oleh putranya Yesus Kristus. Maka marilah berdoa kepada Allah Bapa kita dalam kekuatan Roh Kudus dengan mengatakan, Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami selalu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dan menjadi juru bicara seluruh dunia untuk memujinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang mencari Allah, entah mereka sudah beriman atau masih bimbang, ya Bapa, semoga mereka yang mencari Allah menemukannya, dan semoga mereka yang sudah percaya kepadanya menjadi tanda yang menuntun orang lain kepadanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang terluka oleh kehidupan, bagi mereka yang berhati tegar, bagi mereka yang tidak mau mengampuni atau mencari pengampunan, ya Bapa, semoga mereka yang hatinya keras dan tegar belajar dari Allah yang berhati lemah lembut untuk menjadi murah hati dan berbelas kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Roh Kudus mempersatukan kami dalam persahabatan dan persaudaraan, dan semoga salam damai yang kami sampaikan satu sama lain dalam perayaan Ekaristi ini mewarnai hidup kami sehari-hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga bawa dalam doa kami untuk keselamatan hamba-Mu, Bapak Bonaventura, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 3 minggu yang lalu. Engkau telah memperkenankan boleh mengalami kehidupan di dunia ini, dan dalam menjalani kehidupannya, ia telah berusaha mengimani Engkau dengan setia. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, semoga apa yang telah ia perjuangkan dalam hidup imannya, apa yang ia rindukan, yakni kehidupan yang kekal, sungguh boleh ia nikmati dalam kerajaan. Maka kami juga mohon ampunilah salah dosanya, dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohonkan berkat dan tuntunan-Mu dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelayanan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa kami. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, dan juga mengingat mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Allah Bapa kami, kepadamu kami mengungsi dengan segala kesusahan dan kekhawatiran kami.
Tolonglah kami untuk selalu mencari wajah-Mu dan mengambil bagian secara lebih mendalam dalam hidup-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 583. Percaya Yesus Kristus Putra Tunggal Penebus, sabda turun di dunia dalam wujud manusia, dari dosa dan durhaka kita dibebaskannya. Allah Putra menderita disalib untuk kita, 3 hari sesudahnya bangkit dari kuburnya. Ku percaya akan Dia, Roh Kudus Allah cinta, yang tinggal di hati kita, sumber hidup gereja. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan puji syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagimu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang esa, Tuhan yang satu, bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putramu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau Allah yang maha benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, dan yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dan bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami
mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga bercampur dan tebrang Yesus kita angkatkan kita semua mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Agnus Dei, qui tollis pata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Puji syukur Lindema 81. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Engkau ya Bapa sudah menunjukkan belas kasihan dan kerahiman. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Mega karya-Mu di seluruh bumi, di dunia barat dan benua timur. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, terpuji Tuhan Allah kita yang esa. Bersama-sama kami umat Tuhan berpuji syukur bagi Dikau Tuhan. Kami puji, kami puji Bapa, Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan kudus kurban Putra-Mu. Semoga berkat santapan suci ini dan karena kekuatan Roh-Mu, kami bertekun dalam pelayanan kami di masyarakat. Dan Engkau bimbing mencapai keselamatan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 3-4 Juni 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja Sabtu Minggu 27-28 Mei 2023 Rp20.707.000. Kolekte pembangunan Rp12.042.000. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Gunardi Solon dan Anastasia Rita sebagai pengumuman ketiga. Patricius Palayukan dan Kristia Novia sebagai pengumuman kedua. Virgilius dan Ermelinda susul pengumuman kedua. Felix Lomewa dan Mega Lestari sebagai pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki Lantai 1. Keempat, dalam rangka HLUN 2023 diharapkan bagi oma-oma yang tergabung dalam BKL BM Kristus Raja Andalas untuk dapat berkumpul di Gereja Aula Lantai 1 pada hari Sabtu 10 Juni 2023
jam 7.30 pagi untuk berangkat bersama ke Pantai Akarena. Kelima, Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Joseph Provinsi Makassar akan melaksanakan perayaan Ekaristi penerimaan busana biara yang akan diadakan pada hari Kamis 8 Juni 2023 pukul 10 WITA sampai selesai. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Kepada segenap petugas dan segenap umat yang telah hadir dan berpartisipasi dalam Ekaristi Kudus ini, kami aturkan limpah terima kasih. Dan mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya.